Yang menghubungi kakak itu Dian Saptari itu tidak bisa join karena ada kendala ke dokter. Jadi di sini saya bersama teman-teman dari si ilmiah yang menggantikan Dian Saptari untuk berdiskusi dengan kakak terkait alur SOP kerjasama dengan obat apps. Nah, jadi pertama saya mau ngasih informasi tentang kegiatan ini. Jadi saya izin sharing sebentar ya kak. Oke, jadi pada event kali ini yaitu adalah Seminar Nasional dan juga Tryout UKI 2023. Yang dimana pada kegiatan ini kita ada dua rangkaian kegiatan. Yang pertama itu adalah seminar yang bersifat nasional yang akan menghadirkan pembicara yang berkompeten dan memiliki pengalaman yang baik di bidangnya. Kemudian juga pada rangkaian seminar ini juga akan mempersiapkan terkait pembahasan bagaimana sih mempersiapkan ujian UKI tersebut dan tips and trik mengerjakan soalnya. Dan juga di rangkaian kedua itu adalah rangkaian kegiatan inti dari kegiatan event ini, yaitu adalah Tryout UKI, yang dimana kegiatan ini akan bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa untuk menghadapi UKI atau Uji Kompetensi Apoteker Indonesia. Oke, berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut, setelah berkonsultasi juga dengan Koprodi kami, yaitu Koprodi Farmasi dan juga apoteker, kami disarankan untuk kegiatan tryout ini untuk menjalankan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembuatan soal. Karena sebelumnya di event-event tryout yang kami laksanakan sebelumnya itu, soal tryout dibuat oleh mahasiswa atau panitia sendiri. Jadi bapaknya mengira kayak kualitas soal yang kita bikin itu tidak sesuai dengan standar dengan blueprint yang ada. Oleh karena itu bapaknya menyarankan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dan salah satunya kami ingin bekerja sama dengan obat apps. Begitu Kak. Jadi sebelumnya kan kita udah menghubungi Kak Asyari untuk bertanya bagaimana alur dari kerjasama ataupun SOP bekerja sama dengan tryout UKI dengan obat apps ini. Jadi di sini kami disarankan dan izin bertanya terkait apakah kita bisa bekerja sama dengan membeli soal ataupun bekerja sama dengan obat apps terkait soal yang akan diadakan pada tryout ini, Kak. Oke, ada tambahan lagi mungkin dari yang lain dulu terkait mungkin brief acaranya atau konsepnya. Tadi kalau sekilas aku lihat berarti ini kan ada acara seminar di mana nanti di acara ini juga bakal ada tryout ya gitu. Nah, ini berarti targetnya adalah mahasiswa yang bakal UKI tahun ini ya berarti ya. Izin jawab Kak, untuk target dari event kita itu ada dua Kak. Jadi rangkaian seminar dan tryout itu kita ada beda targetnya. Jadi untuk di tryout sendiri itu nanti targetnya adalah mahasiswa apoteker dan juga mahasiswa farmasi yang semester 6 Kak. Jadi kenapa mahasiswa semester 6 kita ikutkan juga, itu karena biar kayak mencoba bagaimana sih ujian UKI itu. Jadi kayak kita udah tahu gimana konsep kedepannya nanti dan juga bisa merancang strategi nanti apa aja yang kita persiapkan untuk UKI. Oke, paling sebelum lanjut ke SOP dan lain sebagainya, mungkin ini sih ya. Sebelumnya dari teman-teman HMF Udayana udah pernah ngadain event kayak gini ya berarti ya? Maksudnya ada TO-nya gitu? Iya Kak, sebelumnya juga tahun lalu juga mengadakan ini Kak. Tapi kemarin platformnya masih pakai sendiri gitu, sama soalnya disusun sendiri ya? Iya benar Kak, tahun lalu itu dari panitia sendiri yang membuat soalnya. Kalau tahun lalu yang ikut TO-nya pesertanya berapa ya? Tahun lalu itu Sesuai target nggak? kalau nggak salah tahun lalu itu hanya di dalam unut aja Kak, jadi mahasiswa apoteker unut aja sekitar 150-an. 150. Kalau yang ini mau dibuat skala nasional rencananya. Iya benar Kak. Oke. Kalau target dari peserta kalian berapa kira-kira untuk TO ini? Untuk tryout nih dari
karena ini kan dari pihak Ema Farma, tentunya dari mahasiswa UNUD itu wajib, dari mahasiswa UNUD semester 6 sampai apoteker itu ada sekitar 250-an, Kak. 250. Terus yang dari luar UNUD? Yang dari luar UNUD kita tidak tahu, kita tidak bisa sekitar mungkin bakalan ada kayak media partner gitu, diusahain sih untuk mahasiswa apoteker seluruh Indonesia itu bisa bergabung, dan kita juga lihat minatnya nanti bagaimana, Kak. Tahu nggak kalian marketnya atau secara peserta se-Indonesia tuh yang mahasiswa apoteker berapa? Untuk itu kita belum ada bahas tentang itu Oke. sih, Kak. Ini perlu di teman-teman siapin. Soalnya kenapa aku tanya juga terkait persiapan untuk teknisnya gitu. Jadi kalau kalian udah menetapkan misalnya targetnya adalah di 2000 peserta atau 1000 peserta, karena trennya kalau TO yang kita adakan melalui Obat Apps ya ataupun platform kami yang di EduTech banyak banget ya, mau masa apoteker buat UK Obat Apps itu trennya kita hampir 1000 lebih gitu. Nah, makanya kan ini dari kalian dulu targetnya gimana gitu kan. Yang kedua, biar nanti pada saat kita pelaksanaan juga enak gitu. Karena kita ini bakal customize terkait event dari UNUD sendiri kan nantinya gitu. Memang kita buatkan khusus untuk UNUD misalnya. Nah, yang kedua terkait ini sih registrasi. Nah, tahun lalu itu registrasinya gimana? Berbayarkah atau gimana? Kalau berbayar itu berapa? Gitu sih. Izin jawab, Kak. Kalau tahun lalu itu hanya dibuka internal saja, Kak. Jadi hanya untuk apoteker UNUD aja, dan itu tidak ada biaya pendaftarannya. Namun untuk sekarang itu kita buka untuk secara nasional, dan itu kita buka untuk di harga seminar dan tryout itu 35.000, dan seminar aja 20.000, Kak. Tryoutnya berapa? Tryout tuh langsung digabung dengan seminar, Kak. Untuk harga 35.000 ya. Iya. Agak susah sih sebenarnya kalau kalian ngajak pihak ketiga dengan harga segitu ya. Atau mungkin sebelumnya sebelum ke kita teman-teman udah riset ke beberapa vendor atau platform atau pihak ketiga belum terkait mungkin harga TO misalnya dari mereka gitu, atau dari ya kompar lah ya. Jadi kalau mau kerja sama dengan pihak ketiga itu biasanya di harga berapa mereka gitu registrasinya gitu sih. Soalnya kalau teman-teman cek di kita sendiri itu kan TO untuk UKTTK, UKAI atau exam base lah ya untuk D3 atau apoteker itu kan itu di 150.000 tuh sekali TO gitu, dan itu tanpa kerjasama dengan kampus kita pesertanya udah ribuan gitu pasti. Nah ini kan sebenarnya aku ngelihat lebih bagaimana kita ngebantu teman-teman ya di UNUD gitu sih. Saran aku itu sih ya. Jadi karena TO ini satu secara responsibility teman-teman untuk yang bakal pesertanya juga lebih tinggi. Yang kedua penyiapan teknisnya juga lebih banyak, apalagi pesertanya skala nasional ya. Gitu, skala nasional tentu nggak bisa di-handling sendiri tuh. Harus pakai platform betul. Nah, tentunya kalau pakai platform kan kita harus bayar vendornya, bayar platformnya. Dalam hal ini teman-teman mau ngajak Obat Apps gitu kan. Nah, aku saranin ini sebenarnya teman-teman bisa riset dulu sebenarnya. Kalau di Obat Apps itu atau Obat UK misalnya, TO UK itu per TO-nya berapa sih? Nah, kalau kerjasama mungkin kita bisa kasih diskon kayak gitu kan. Nah, itu sih teman-teman ya. Nah, itu bisa diperkirakan 150.000 aja itu kalau TO sendiri banyak banget yang ikut gitu teman-teman, apalagi 15.000 ya. Tapi kan secara tanggung jawab kita ininya lebih gede gitu. Itu sih pertimbangan dari aku sendiri selaku direktur di EduTech. Bagus lah teman-teman, udah aku apresiasi banget juga untuk idenya membuat event yang memang sebenarnya banyak banget dibutuhkan untuk teman-teman PSPA khususnya ya gitu. Nah, tinggal nggak tahu kalau teman-teman narik registrasi segitu apakah teman-teman punya dana yang lain misalnya untuk ya otomatis kan kalau kita kerjasama itu ada win-winnya bagi hasilnya gimana nih, misalnya di harga 150.000 dari kita, oke, dengan kita bikinkan diskon, bikinkan kode referral untuk diskon UNUD jadi 130 misalnya ya, 10% nih diskonnya. Nah nanti dari total berapa yang ikut otomatis kan teman-teman dari UNUD juga punya kewajiban untuk mencapai target peserta yang sudah ditentukan kan.
Nah itu nanti bakal bagi hasil juga ke teman-teman di himpunan gitu. Nah itu kalau konsep kerjasamanya sebenarnya. Jadi standar operasional prosedur kita untuk melakukan kerjasama kurang lebih seperti itu. Atau sebenarnya kita bisa aja nih melalui Kompar, tapi kemungkinan besar nggak lewat website gitu. Lewatnya di Obat Apps-nya aplikasi sih. Nah itu nanti di aplikasi mungkin kita bisa fasilitasi, nanti aku pertimbangin lagi lah dari teman-teman juga, sambil teman-teman nanti juga risetnya kan masih bulan 6 ya pelaksanaannya ya Nanda ya, bulan 6 nanti kita sambil discuss. Oke nanti teman-teman misalnya udah mentok banget nih Kak, kita buatin untuk registrasi peserta biar banyak, itu di harga 50.000 misalnya, itu udah seminar sama TO gitu ya. Nah itu nanti mungkin terkait feedback ke kitanya, oke, dan nggak harus dalam berbentuk peserta yang bakal ikut, tapi mungkin present ke beberapa peserta misalnya, nanti beberapa kampus misalnya ya, terutama di Udayana teman-teman jadi mitra dan lain sebagainya sih. Nah ini nanti secara teknis yang lebih detailnya mungkin aku bakal lempar ke tim komparku ya, kompartemen dan partnership lah gitu, ke partnershipku, ke kampus-kampus biasanya dia yang handling untuk BEM-BEM, himpunan yang mau ngadain kegiatan tuh gitu. Nah nanti dibantu sama timku untuk jelasin deh, biar enaknya teman-teman tetap jalan, kita bantuin kayak gimana gitu. Tapi kemungkinan besar nggak lewat website ya, ataupun bisa lewat website sebenarnya, tapi semua soal dan websitenya juga pakai kita. Teman-teman kalau mau beli soal dimanapun nggak bisa sih kayaknya ya gitu, dan apalagi tanpa seizin gitu sih. Kalau terkait bank soal tentu itu masih punya kita, jadi teman-teman hanya sebagai fasilitator bagaimana peserta bisa mengikuti ujian gitu. Kalau terkait bank soal kita, materinya tentu udah sesuai kurikulum gitu, karena supervisi kita udah pengalaman selama 6 tahun ya, dan bikin teman-teman PSPA juga mau UKI gitu sih. Itu ya Nanda ya gambaran dari aku. Jadi nanti masukin aja ini. Coba kalian ada proposalnya nggak? Proposal acara. Proposal acaranya sedang dirancang Kak, karena itu di proposal kan ada surat izin kegiatan dan juga surat kepanitiaan. Sedangkan kita dari Makarma sendiri untuk tryout-nya ada di quarter 2. Sedangkan di quarter 2 itu lagi nunggu event sebelumnya untuk open registration dulu Kak. Open recruitment dulu. Jadinya masih kapan kira-kira proposalnya jadi? proposalnya kira-kira awal Mei itu udah jadi Kak. Oke. Udah itu aja, nanti mungkin kalau udah jadi bisa dikirim ya ke aku nanti, biar Mbak Dewi nanti tunggu ada manajer untuk yang handling ini ke Mbak Dewi sih. Nanti mudah-mudahan bisa dibantu sama Mbak Dewi langsung ya, secara teknisnya juga gitu sih. Tapi gambaran aku nextnya ini saran juga buat teman-teman biar sama-sama belajar lah kita. Riset dulu terkait event kalian ya, karena terlalu murah banget kalau kalian patok segitu sih sebenarnya, skala nasional lah ya. Banyak banget, kamu bisa cek deh platform yang mengadakan untuk exam base, mau itu D3, mau itu UKAI, modal bentuk TO ataupun yang lainnya, itu harganya lumayan gitu, karena demandnya tinggi banget karena peserta tuh butuh gitu loh. Nah ini jangan sampai, aku yakin kalau kalian ngadain TO skala nasional gitu, bukan hanya platform lain yang bakal protes ke kita gitu, banyak pihak yang bakal protes gitu kan. Nah ini kita harus ngelihat mitigasi di lapangannya harus kayak gitu teman-teman gitu. Kira-kira ini nanti gimana dengan harga segini gitu. Justru kita kalau bisa malah gratisin dulu tuh Obat Apps, tapi platform yang lain pada protes kalau digratisin kita mati nih Kak gitu, nggak dapat apa-apa, nanti yang lain pada ikut ke kita dan lain sebagainya gitu. Ya udah nggak apa-apa deh, kita ngelihat teman-teman juga kan yang lagi banyak berkembang gitu kan, kasihan juga gitu sih kalau aku ya Nanda ya. Nanda ini apa ketua panitia ya? Iya Kak, saya di sini jadi ketua panitianya. Oke siap, gitu Nanda ada pertanyaan nggak deh teman-teman? Mungkin saran aku gitu, tapi ini coba aku bantu dulu, nanti aku sampaikan ke tim komparku ya, yang handling untuk kerjasama dengan BEM, dengan himpunan yang selama ini berjalan gitu sih. Gitu ya paling ya nanti ya. Ada lagi? Gimana? Jadi saya ingin tanya Kak, berarti sekitaran untuk dari Obat Apps tuh untuk sekali buka TO tuh sekitaran 150-an berarti ya Kak? Iya boleh dicek di apps kita atau website juga sih. Websitenya kan
kalau kita masih jadi satu ya di obat UK-nya gitu. Karena itu salah satu produk kita juga sih sebenarnya. Bisa dicek tuh di situ tryout itu harganya kisaran berapa. Terus kalau di obat apps juga ada tuh tryout itu berapa gitu sih di quiz dan tryoutnya kan ada tuh. Nah, itu sih. Kalau misalnya mau riset boleh di sana. Nah, dari sana nanti kita bisa ngobrol lagi, Kak, kalau kita kerjasama ini bisa kasih diskon berapa nih untuk peserta melalui kode referralnya UNUD misalnya nanti ya kan. Kita bikinkan kode diskon untuk teman-teman Udayana, bisa disebar biar capai targetnya. Pun nanti ada feedback ke teman-teman himpunan juga gitu sih. Oh, berarti sistemnya nanti gini ya Kak. Jadi nanti kita platform itu melalui aplikasi obat apps sendiri. Nanti mahasiswa atau peserta itu nanti bakal register di sana sesuai dengan kupon yang kita dapetin dari UNUD ya Kak. Gitu ya Kak jadinya. Betul. Jadi nanti kalau aku nyaranin sebenarnya web base ya. Lewat web kalau untuk tryout karena biar real CBT Ukom. Kalau di website kita itu kan 99% udah mirip CBT Ukom lah gitu. Nah, itu nanti kita misalnya di harga normal kan 150. Nah, kita buatkan di kode diskon untuk peserta itu bisa dapetin diskon. Nah, itu nanti yang punya diskonnya dari UNU teman-teman gitu. Kalau kita kerjasama. Yang kedua dari capaian target nanti kan kita udah kasih tuh SOP-nya misalnya peserta 500 sampai dengan 700 itu nanti feedbacknya ke teman-teman UNUD karena teman-teman yang menyelenggarakan itu sekian misalnya 700 sampai 1000 sekian gitu. Jadi memang ada feedback juga untuk teman-teman gitu. Itu sih paling. Saya mau tanya gini juga Kak. Jadi kan dari pihak UNUD sendiri itu ada emang web base gitu yang namanya OASE itu Kak. Nah, jadi di sana kita kalau ada ujian CBT gitu kita juga di sana gitu Kak. Dan juga kita ada kayak safe exam browser atau semacamnya kayak gitulah buat protection emang benar-benar nggak bisa melakukan kecurangan apapun itu Kak. Nah jadi kalau di sini kalau kita misalkan pindahkan platform tersebut kayak kita meminjam soal dari pihak obat apps untuk digunakan di web kami itu kira-kira diperbolehkan nggak ya Kak? Nah, itu yang kita belum bisa sih. Jadi kita to the point aja sih sebenarnya kalau terkait bahkan pembelian soal pun aku rasa juga jarang banget platform yang bakal memberikan itu sih fasilitas itu ya. Rata-rata bakal diintegrasikan ke lewat website atau platform di vendor mereka masing-masing di pihak ketiga gitu sih. Jarang banget teman-teman kalau teman-teman mau coba seperti itu. Tapi kalau misalnya ada ya monggo gitu kan. Kalau dari kita sendiri belum bisa fasilitasi itu sih. Gitu. Mereka untuk pertanyaan selanjutnya misalkan nih, misalkan obat apps itu kan biasanya targetnya tuh lebih dari 1000 atau 1000-an gitu. Nah misalkan kalau di event kami itu targetnya kurang dari 1000 nih, apakah nanti keuntungannya dibagi secara jumlah peserta itu atau gimana ya Kak? Ya nanti ada rate sih, artinya keuntungannya bisa dibagi berdasarkan peserta yang join gitu. Jadi nanti dari kita juga bakal propose teman-teman kalau udah kan ini aku belum tahu target kalian itu sebenarnya berapa skala nasional kan. Makanya PR nya teman-teman nanti coba cek tiap tahun itu atau tiap batch atau tiap mau UK itu yang ikut tryout secara nasional itu berapa ribu sih gitu. Ya itu PR tuh. Walaupun aku udah punya datanya. Nah dari sana nanti kan teman-teman bisa ngitung mau berapa persen dari total secara nasional yang mau diambil gitu kan. Kalau udah itu baru nanti kita bisa discuss nih Kak kayaknya kita mau targetin untuk yang event kita bisa sekian pesertanya. Nah dari situ baru nanti keluar tuh angkanya biasanya. Oke nanti bagi hasilnya sekian gitu sih. Gitu ya kalau tren kita sih gitu teman-teman. Jadi biar teman-teman juga banyak belajar juga sih di lapangan kondisinya seperti apa gitu sih. Oke Kak, mungkin segitu dari pertanyaan saya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lainnya? Kalau enggak mungkin dicatat dulu aja Nanda terkait tadi yang pertama PR-nya kan proposalnya ya. Proposalnya nanti segera kalau udah ada dikirim. Yang kedua nanti targetan peserta sih. Targetan pesertanya secara nasional berapa gitu. Yang ketiga itu penentuan budget registrasinya berapa gitu. 3 itu aja sih poinnya kalau dari aku ya.
Itu terkait teknis yang lainnya pengerjaan tadi aku udah sampaikan. Untuk teknis yang Nanda bilang atau mau terkait meminjam soal, beli soal, itu kita belum bisa fasilitasi nih gitu. Itu sih paling kalau dari kita gitu. Oke Kak, udah saya catat juga, dan juga dari teman-teman juga belum ada pertanyaan. Baik, terima kasih ya Kak atas informasinya. Oke, sama-sama. Semangat Anda. Ya nanti kalau misalkan proposal kami sudah jadi, nanti kita bisa menghubungi Kak Aseri secepatnya. Oke, boleh. Nanti mungkin aku bisa dari siapa kemarin ya? Amel ya yang hubungin aku ya? Iya, Amel Kak. Nanti aku kasih kontaknya Mbak Dewi, biar dibantu handling juga nanti dari tim aku ya. Gitu mungkin teman-teman. Semangat semuanya. Ya. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Yuk, sama-sama ya. Semangat, lancar-lancar semuanya. Guys, Dian on nggak ya? Sumpah, ini tuh jadinya untung di... ini nggak masukkan lagi. Dari yang aku lihat ya, dia kalau buka open registration 150.000 per one people, itu menurutku kemahalan, no. Kayak anak-anak unit sendiri aja, kayak event yang kayak NAC yang tahun lalu itu aja kemahalan gitu loh untuk bayar esai segitu. Ya sih Nan. Nah terus juga dia pakai platformnya dia, registrasi di dia, pakai referral kode dari dia. Jadinya kayak kita subscribe ke aplikasinya dia gitu nggak sih jadinya? Kayak istilahnya ruang guru gitu loh. Kayak aku pernah pakai platform dia. Ya benar, kita kayak jadi... Tapi coba tanya lu nggak sih Nan keuntungan yang kira-kira bisa kita dapetin tuh? Nah aku nggak tahu Cok. Soalnya waktu NAC kemarin itu katanya obat apps itu bagi untung itu 70 banding 30. Which is 30 kita, 70 di dia. Betul. Aku sih kalau misalkan sistemnya kayak gini ya agak nggak mau sih sama obat apps karena beneran agak ribet sedikit dan juga keuntungan tuh banyak di dia. Habis itu kemarin juga aku sempat diskusikan sama Kak Agus terkait yang harga 70.000 itu dari apotekerku itu. Itu sebenarnya murah sih, emang murah, tapi ya kayak masih diragukan sedikit soalnya itu dia tuh di IG baru merintis banget dan juga belum ada testimoni yang menjamin kalau soalnya tuh benar-benar sesuai sama blueprint atau enggak. Aku takutnya kayak dia ngambil comot-comot di soal platform lain gitu loh. Jadi ya kira-kira dari kalian gimana ya dikit caranya biar kayak kita tahu dong contoh soal tuh gimana. Masa kita minta contoh soalnya sih, itu etis nggak sih ya? Aku ada saran. Apa Misalkan kan banyak tuh kakak-kakak yang udah apoteker tuh aku lihat ikut TO itu di platform itu. Coba tanyain kira-kira platform mana yang UKI-nya waktu dia TO sama aslinya tuh mirip-mirip lah. Nah ya aku mau gitu ya. Kalau di Tuntas CBT itu dia di follow Kak Putra follow gitu loh. Jadi dia pernah nyobain platformnya itu. Dan juga itu bisa 1 juta ya Din ya? Kayaknya sih ya sih 1 juta. Kalau 1 juta nggak apa-apa sih katanya, aman-aman aja. Tapi setelah aku lihat-lihat lagi di Tuntas CBT itu, dia tuh soalnya itu tuh fokus ke industri aja tuh gimana ya? Soalnya dia terbitin buku itu UKI industri. Boleh Din, sekalian dah kita tanya tentang RPLF tuh, tanya dah tentang UKI gitu. Aku tanya siapa ya? Kak Nitya deh, aku tanya Kak Nitya nanti. Nanti aku juga tanyain ya, tapi dari univ lain. Oh ya, boleh. Kalau kalian punya relasi teman-teman PSPA gitu, boleh kok tanya-tanyain mereka persiapannya di mana aja tryout-tryoutnya.
Masalahnya Cuk, di obat X-nya aduh terlalu mahal Ci. Untuk harga 150.000 ya sekali TO tuh. Yang anjir. Ntar aku bikin di Cidox-nya deh perkembangan ininya biar ada. Oke deh. Apa ya, ngomongin apa ya, bingung Ci anjrit. Gini deh, progres dari yang kalian cacat tuh udah ada nggak lagi ya? Chandra, Master Ukai gimana Chan? Sama Wardani. Aku udah ada ngechat 3, tapi belum ada respon. Barusan kan awalnya 2 aku ngechat, terus barusan tak chat lagi 1. Tapi belum ada respon. Ntar kalau ada langsung aku kabarin. Oke. Chandra gimana Chan, Master Ukainya? Chandra sih ngerti ya. Ya aku belum mandi anjrit. Ini mau tak record lagi nggak apa stop record? Nggak, stop aja yang ini.